Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Nafin. Kali ini kita akan belajar tentang benua. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapatkan pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Tahukah sahabat belajar, benua yang ada sekarang ini jauh berbeda dibanding ribuan atau jutaan tahun yang lalu loh. Berikut adalah bentuk benua 180 juta tahun yang lalu. Kok jauh berbeda ya sahabat? Sekarang sahabat belajar pengen tahu jawabannya. Mari kita simak ulasan berikut ini. Tahukah sahabat belajar, permukaan bumi kita mengalami pergerakan. Dan pada ratusan juta tahun yang lalu, daratan bumi kita merupakan sebuah benua yang besar. Kemudian terpecah, bergerak, dan terpisah satu sama lain. Dan selanjutnya membentuk benua-benua yang lebih kecil seperti saat sekarang ini. Lalu, apa buktinya bila dahulu daratan kita pernah bersatu dalam sebuah benua besar? Perhatikan fosil-fosil yang ditemukan di benua yang letaknya jauh terpisah. Begitu pula batuan pada jajaran pegunungan Appalachian di Amerika Utara ditemukan juga di daerah Kepulauan Inggris dan Skandinavia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka berada terpisah di benua yang berbeda? Jawabannya adalah benua-benua yang sekarang terpisah dahulunya merupakan satu benua besar yang disebut Pangea. Nah sahabat belajar, mari kita mengenal nama-nama benua. Pertama ada benua Asia. Sahabat belajar, benua Asia merupakan benua terluas di dunia dengan luas sekitar 44.579.000 km persegi, mencakup 8,7% luas permukaan bumi, bahkan mencakup sebagian wilayah Rusia di timur pegunungan Ural, berbatasan langsung dengan Eropa melalui Selat Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural dan Pegunungan Ural, hingga Novaya Zemlya dan berbatasan dengan Afrika melalui terusan Suez. Sahabat belajar, benua Asia sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah loh, diantaranya Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Utara. Ayo sahabat belajar, bisakah kalian sebutkan satu negara dari masing-masing wilayah bagiannya? Tuliskan jawaban kalian ya, Bu Guru tunggu. Selanjutnya ada benua Eropa. Benua ini merupakan benua terkecil setelah Australia. Benua ini dijuluki dengan benua biru. Versi pertama menyebutkan karena kebanyakan orang Eropa punya iris mata yang berwarna biru. Dan versi kedua menyebutkan karena dulu banyak bangsawan atau istilah darah biru di negara-negara Eropa. Yang ketiga, benua Afrika. Wilayah benua ini yang sebagian besar merupakan wilayah gurun padang pasir yang tandus dan gersang. Tahukah sahabat belajar bahwasanya benua Afrika mendapat julukan sebagai benua hitam? Sejarahnya, julukan benua hitam digunakan oleh orang Prancis yang dulu menjajah wilayah Afrika. Mereka menggunakan sebutan itu merujuk pada mayoritas suku-suku asli di Afrika yang memiliki warna kulit yang lebih gelap. Selanjutnya ada benua Amerika yang biasanya disebut dengan benua merah. Julukan benua merah merujuk pada suku Indian bagi bangsa Eropa yang suku Indian memiliki kulit yang berwarna merah. Meskipun faktanya kulit mereka tidak berwarna merah ya sahabat belajar, hanya saja mereka sering mewarnai kulit mereka dengan pewarna merah. Jadi begitu sahabat belajar, mengapa Amerika disebut dengan benua merah. Sahabat belajar, yang ini benua Australia. Sebutan benua Australia dari bahasa Latin. Kenapa Australia disebut sebagai benua hijau? Padahal kan wilayah hijau di Australia hanya di pinggir-pinggirnya saja.
Malah di tengah merupakan wilayah yang gersang dengan iklim yang hangat. Namun justru vegetasi di wilayah gersang ini yang jadi asal muasal julukan benua hijau tersebut. Misalnya tanaman eukaliptus yang tumbuh subur yang daunnya berlapis lilin sehingga dapat menahan proses penguapan. Terakhir, benua Antartika. Benua ini disebut dengan benua abu-abu. Disebut dengan benua abu-abu, kayaknya sahabat belajar juga sudah tahu ya alasannya kenapa. Karena tidak ada vegetasi tumbuhan di sini. Tidak ada juga penduduk asli dari benua Antartika ini, kecuali para peneliti yang melakukan ekspedisi. Sebagian besar wilayah benua ini tertutupi salju dan minim sinaran matahari. Nah, sahabat belajar sudah paham kan mengenai proses pembentukan benua dan nama-nama benua dengan sebutannya? Bu Guru pamit dulu ya. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.